Jadi Christian Francis lagi ke minimarket beli kalkulator buat timer, ditunggu aja. Kita tuh lagi pergi ke ini, ke toko bangunan, nyari batu, buat nimpukin gitu, rumah setan yang di sebelah hol itu. Wah, udah mulai dia. Mulai dia loh. Gua lagi mengasihi ini. Mulai dia. Kita kasih dulu ya, kita kasih. Ajaran di Islam mengasihi orang kafir. Ada. Nah ini lu di Indonesia beli bensin sama harganya sama gua. Ada nggak ajaran di Quran lu? Mengasihi kafir. Mengasihi. Ada lah. Mana ayatnya? Aduh, nanti pas lagi dialog aja gua kasih dia. Iseng aja kita. Sudah berapa ayat coba? Mengasihi kafir coba. Mengasihi sesama manusia gitu ya, atau mengasihi kafir? Kalau mengasihi kafir ya nggak ada. Manusia boleh, sesama manusia boleh. Ya udah. Google kan ada tuh, lu ketik aja di Google. Oh, pakai Google. Pakai Google. Jadi lu salah pakai Google ternyata. Nyari data pakai Google. Nyari data pakai Google. Wah, ternyata. Aduh, puji tukang, gua masih bersabar di sini. Haleluya, Bang, gua masih menyantuni kalian. Sadaqallah di biji ya. Aduh, oh my God, Jesus so deep kan ke situ jadinya. Iya, biasa ngomong homo. Oh my God, Jesus please pull out. Ayat Al-Quran bre, gua jujur ya, ayat Al-Quran kalah sama Wahyu 19:7, serius. Mantep banget itu. Wahyu 19:7 itu andalan gua udah. Iya, gua tahu. Tahu ya? Tahu. Lu kan botol. Tahu apa sih lu? Andalan gua itu sebenarnya Atalak 4 ya? Ya gua Wahyu 19:7. Enak, bocil aja di 4 tuh, serius. Sama Tuhan nggak itu si bocilnya? Sama Tuhan nggak? Enggak, sama enggak ya? orang-orang. Nah kalau Wahyu 19:7 Tuhan ya. Bocil ngepro-pro Tuhan. Nah itu dia. Iya, kan tahu gua. Tahu ya? Tapi iya, kalau bocil itu kan ada cerita tuh, ya kan? Sama Tuhan nggak? Bocilnya sama Tuhan nggak? Itu aja sih intinya. Ya itu mah di tempat lu. Lo kok tempat gua? Tempat gua nggak ada Tuhan. Tempat gua nggak ada Tuhan kawin. Sama dengan mentaati Allah. Ya, mengawini Tuhan sama dengan mengawinin siapa? Kalau mengawini Tuhan? Ayatnya kan gitu. Kalau mengawini Tuhan? Sama dengan mengawini siapa? Nggak, karena lu bacanya cuma spiritual. Lu kan kecil. Kalau gini bre, kalau mentaati Rasul kan sama dengan mentaati Allah. Nah kalau mengawini Tuhan sama dengan apa? Di Tasik itu kan ada apa di Gresik apa di Tasik itu kan ada yang sama kambing tuh. Kawin sama kambing. Sama kambing atau sama Tuhan? Lu kemana kok nggak keluarin ayat? Sama kambing atau sama Tuhan itu? Kenapa Allah lu melarang bersetubuh dengan hewan tuh? Sama kambing atau sama Tuhan itu? Itu kambing, orang Islam. Sama kambing bukan Tuhan ya? Oh berarti masih para Tuhan bre, masih para Tuhan itu. Tuh, mendingan sama Tuhan sama kambing lu maksud lu. Mendingan sama Tuhan, kawin mendingan sama Tuhan ya. Yang penting kalau Tuhannya berpayudara, kalau nggak ada payudaranya bre, apa mau dikawin aja? Itu kan, si botol SWT itu, lu kasih tahu sama dia. Kalau turunin ayat tuh kira-kira. Mending sama Tuhan daripada sama kambing ya. Kalau gue sih mending sama kambing daripada sama Tuhan bre. Kalau gua gitu, karena lu kambing itu sebenarnya hewan. Masa serendah binatang aja ngawinin Tuhan? Iya, gua gitu sih bang. Kalau gua. Tahu sih. Kalau gua tuh nggak bisa ucap kabel. Gua bingung sama serius. Waktu ucap itu mana kami jawabnya? Yang penting kambing bre. Lu sebejat-bejatnya lu jadi manusia, mending lu ngawinin binatang daripada lu ngawinin Tuhan lu sendiri. Kalau gua ini. Kan ada orang MUI di sini. Acik bre. Orang MUI. Please lah anjing, moralnya di mana? Gitu ya gua. Gitu sih. Serius. Serius. Ya kan?
Nah itu kan hewan, harus baca ijab kabul. Itu kambing jawabannya gimana? Loh, enggak bre, kalau kita bicara kawin, kawin itu binatang, kawin itu nggak pakai ijab kabul. Kalau nikah baru ijab kabul gitu loh. Ya, kan? Coba dilihat dalam Al-Quran itu. Allah lu itu. Menikah, nikahlah, nikahkan. Bukan kawin, kawin binatang. Menurut Al-Hadid Nggak pakai ijab kabul. Lu misalnya gini, penggugat, lu sama pacar lu. Lu masuk hotel, status pacar. Iya kan? Lu keluar hotel, itu udah suami istri bre. Di Lau Mahfuz itu. makanya kan kalau lu baca di Wahyu 19:7 itu kan lu tiba-tiba berbahagia dan bersuka cita karena hari perkawinannya telah tiba. Itu nggak pakai akad itu. Jangan Lu langsung masuk kamar langsung ngangkang. Kenapa itu? Lu masuk kamar lu lihat Tuhan lu ngangkang. Kalau lu kemana sih bro? Gue bingung mau. Aduh, lu bayangin. Coba, mana yang lebih kebayang? Kambing ngangkang atau Tuhan ngangkang? Mana yang kebayang buat lu coba? 300 ayam, ya kan? Nah, 300 ayam diperkosa itu. Ayo coba, mana yang lebih masuk akal? Ayam ngangkang atau Tuhan ngangkang? Coba, mana yang lebih masuk akal? Ya kan? Nah, maka polisinya nanya, ini ayam kan? Nggak dijawab sama. Dijawab dulu dong. Ayam ngangkang nih, 300 ayam ngangkang, sama Tuhan ngangkang. Buat lu yang masuk akal yang mana? Buat lu lebih masuk akal yang mana? Tuhan ngangkang atau ayam ngangkang? Itu coba dijawab dulu. Sama bebek 150 bebek, ya toh? Gua nggak berani jawab sih, gimana sih? Kalau gua kan berani jawab kalau lebih logis ayam ngangkang gitu daripada Tuhan ngangkang. Nah kalau buat penggugat mana yang lebih logis gitu? Tadi kan lu lebih milih mengawini Tuhan daripada mengawini kambing. Tadi kan lu udah ngaku. Nah sekarang kalau ayam ngangkang sama Tuhan ngangkang yang masuk akal yang mana buat lu? Mana ada yang mengangkang? Di mana ayat? Tuhan ngangkang. Tuhan ngangkang. Mana ayat itu? Lo tadi kan lu bilang ayam ngangkang tuh 300 gitu kan. Gue tanya logis yang mana? Ayam ngangkang sama Tuhan ngangkang gitu loh. Udah tua kores, udah tua, budak, hidup. Oh bre, Tuhan lu kan orang itu kan kakinya 2, tangan 2 gitu, ada punggung, ada pantat gitu. Ngangkang itu bisa kan? Masuk akal dong harusnya dong gitu. Makanya gue tanya sekarang, mana yang lebih masuk akal? Tuhan ngangkang atau ayam ngangkang gitu? Ayamnya 300 nggak ada masalah lah. Yang nggak tahu. Cuma gue pengen tahu mana yang masuk akal buat tahun 2024 ada orang yang suka sama binatang. Nah, mana yang lebih masuk akal gitu? Ini kok lari lagi ke manusia sama binatang sih? Kan lebih masuk akal manusia sama binatang daripada manusia sama Tuhan gitu kan? Coba. Lu mending nunggingin kambing daripada lu mending nunggingin Tuhan lu sendiri kan gitu bre? Makanya kan gitu daripada masa Tuhan lebih rendah dari binatang gitu kan? Binatang ditunggingin bisa, Tuhan ditunggingin. Lu bayangin Tuhan ditunggingin. Makanya jangan lari dulu ke situ, lu lari dulu ke ayam ngangkang sama Tuhan ngangkang. Mana yang masuk akal buat lu? Woi. Itu juga bahaya, udah hampir seminggu gue tanya itu ayat, nggak ada yang bisa. Gimana ini aja gue nanya lu nggak jawab. Kalau gue kan jawab, ya wajar manusia ngawinin binatang bisa, kan gitu. Nah sekarang kalau ngawinin Tuhan gitu, ini ngangkang nggak Tuhannya gitu loh. Astagfirullah. Ginilah ikhwan ya, makanya sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah itu adalah selain Allah gitu, karena mereka makhluk yang serupa juga dengan kamu gitu kan. Nah, posisinya kalau Tuhannya ini bentuknya manusia bisa ngangkang, itu posisinya. Salahnya di situ. Coba. Wah, Kaulah binti Hakim bro, mengangkang buat lubangnya itu. Lah kayak manusia mengangkang bisa ya. Tuhan mengangkang, bayangin loh. Tuhan mengangkang. Coba penggugat ya, Lu ada 2,2 miliar manusia di dunia ini ya. Orang Kristen itu ada 2,2 miliar gitu kan. Setiap harinya manusia ini mengawini Tuhannya sendiri gitu. Coba. Bayangin apa itu enggak tenggelam sama lendir, bre. Tenggelam sama lendir itu, bre. Tuhan serius. Mending kalau sama satu orang satu Tuhan gitu kan. Jadi mereka mengawini Tuhannya masing-masing. Ini satu Tuhan untuk 2,2 miliar manusia mengawini Tuhannya ini. Coba bre, lu bayangin di situ bre. Lu mau ke yang prot-prot mayat, prot-prot bocil, mau prot-prot ibunya sendiri. Ini semua kalah sama yang ngeprot-prot Tuhan. Yang ngeprot-prot Tuhan itu memang yang paling mantap dan udah cocok masuk kerajaan sorganya ala Bapa. Gitu bre.
Kalau gua bantu Muhammad. Iya, gitu loh coba. Coba bocil perkara 6 tahun doang gitu. Tuhan lu bre, Tuhan lu. Ini kalau misalnya gua dari apa selama gua baca ya penggugatnya, Tuhan lu itu menggauli ibunya sendiri ketika ibunya umur 14 tahun. Coba bayangin itu, ada moralnya. Apa nggak meledak itu vagina, bre? Vagina anak umur 14 tahun dari sana Tuhannya keluar. Bayangin itu. Dibanding sama Nabi, Bayangin itu. gue jauh lebih baik dari dia. Loh, kalau misalnya gue lebih baik dari dia, ngapain gue keluar dari vagina di anak umur 14 tahun? Ngapain? Kalau misalnya gue lebih baik dari dia, bre? Nggak ada, ya kan? Tapi anehnya Buat apa? Lo, ya udah tahu. Dan Tuhan kami Allah Azza wa Jalla tidak ada mempunyai pemikiran yang senista itu. Orang lain. Tapi kalau Tuhan lu, bisa-bisanya dia Tuhan, sadar dirinya Tuhan, tapi keluar lewat vagina anak umur 14 tahun. Ya. Coba lu pikir anjir. Itu pikir. Itu menggauli namanya itu. Dari sekian banyak manusia Menggauli itu namanya. Emang nggak ada yang lebih baik dari Muhammad? Loh, lihat Nabi dibangkitin di Arab, satu Arab Islam. Tuhan lu keluar dari vagina anak umur 14 tahun di Palestina, yang Kristen Italia. Gimana mau dibilang baik yang seperti ini, bre? Gimana mau dibilang baik? Aneh. Ya kan? Ya enggak? Gimana lu mau bilang baik gitu loh? Ketika Tuhan lu keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Coba dipikir. Iya enggak? Coba. Ini kan sama aja kayak gini. Ini lahir dari siapa? Dari Allah katanya. Artinya Allah menggauli, Ya kan? ibunya sendiri. Gitu. Allah menggauli ibunya sendiri, lalu kemudian Allah ini keluar dari vagina ibunya. Jadi ini istri sekaligus anaknya Allah. Konsep apa ini, an? Langsung aja. Ya bikin timer dong. Waduh, udah main mute kawan-kawan. Iya. Udah main mute kawan-kawan. Kita bikin Jangan timer main dong. mute. Yuk. Ada, ya. Itu dong. Ya, Ibu Inep bisa bikin ini nggak? Dikik, woi, ngapain gua dikik? Woi, ngapain gua dikik? Alhamdulillah. Kenapa gua dikik? Jangan dikik dong, kawanku. Jangan dikik. Ayolah. Lu kan mau dialog. Kenapa gua dikik? Nggak tahan sama Tuhan. Kan gua live di YouTube ya. Ada di situ disconnected dari moderator. Timer. Siapa ini? Malikil Amalak. Berak lu sekebon. Nggak usah naik komal saya lo. Siapa yang bisa bikin timer? Titik atut dong. Atau gua bawa teman gua buat Nggak usah. timer Di bawah saya. Si Billy Amalak mau naik deh sini. Billy Alamak. Snow White, bisa bikin timer Snow White. Pakai HP yang satu ya. Gak apa-apa, mau pakai handphone, mau pakai apa stopwatch gak apa-apa. Penting ada timernya. Tapi bagaimana settingnya bro ya? Ah? Baru Ya, coba. saya keluar dulu, saya mau bikin timer di Bank CPA. Ya, Oke. taruh ya. Ada yang bisa nggak? Coba ini Ibu Inef naik lagi. Kalau dipanggil langsung sat hadir gitu dong. Halo Bu. Cika. Hah? Nah, no. Rungkat. Halo. Bukan rungkat. Tadi aku panggil ibunya nggak dengar. Masa manggil nasi. Makan jadinya tawon kan? Bisa bikin timer Bu. Oh bisa dong. Iya, tunjukin timer dong. Iya. Tulisan Paulus
Muhammad lain ke atas kali. Di kiri. Udah. Mana Bu? Dia masak nasi, Pak. Masak nasi dia. Bukan lagi makan, lagi ambil nasi tadi kedengeran. Lu ngisap apaan sih? Ngisap ganja lu? Tarikan dalam banget sih. Wah, Biasanya ini kan apa ya? ngerokok. Oh, ini pala tritung, Bre. Ngerokok pala tritung. Jangan gitu lu. Udah gitu, Pak. Nggak boleh gitu bro. Wah, banyak perubahan Christian Francis hari ini. Nah, Saya ini respect. perubahan. Bro, bagaimana? Apa yang tertulis itu aja baca, nggak usah gitu-gitu. Sudah. Bu Inef udah itu. Malam ini kau lenyapkan bisa kau kores. Santai aja lu. Jangan begitu lu. Marah ya? Kok tutupin Bukan, tuh, Bang? santai aja, nggak usah ini. Kenapa? Iya. Oh, ketutupannya. Oh, ketutupannya. Oh, ini aja aku naik ke atas. Oke, thank you. Sorry. Nah, iya. Nih, kores nih di depan nih. Silakan res. Berapa menit res? 3, 5 apa res? 5 lah. 5. Oke, kasih bikinin Bu. Ya, silakan. Tamu duluan, silakan. Oh, tunggu dulu dong, gue nyiapin data dulu dong ya. Tunggu ya. Ayo, udah kan? Ya tunggu gue nyiapin. Ibu Inef, nanti ketika sudah mulai berbicara langsung dimainkan timernya, gitu aja ya. Jadi enggak ini. Oke, silakan ya. Koresnya dimulai dari dulu ya. Oke. Lu 5 menit, ntar gue 5 menit pembukaan. Oke, silakan. Kayak biasa. Oke. Tunggu. Ini apa lagi ya gue pakai ya? Kopinya udah dipakai belum? Oh, Kopea, sarung gue pakai, Bre. Oh, udah. Oh. Ini ibu-ibu kan kayak cowok suaranya. Bukan urusanmu. Tunggu gua. Celana dalam. Ya udah gue pakai yang ada dulu aja ya untuk memperhemat waktu. Oke, kita akan open cam. Celana dalam. Celana dalam jangan lupa pakai. Celana dalam pakai. Oh, janganlah bikin kecil, Bre. Nggak usah pakai celana dalam. Oke deh. Iya sama kayak tawaf, nggak pakai celana dalam tawaf. Apa tuh? Menghujat lu ya? Tawaf nggak pakai. Oh jelas. Tawaf. Oh, jelas menghujat. Oh ya, wes nggak apa-apa lah. Yang daripada disalib bugil kan ya. Jumat. Iya. Bukan bugil lagi. Semuanya. Jangan dipoto, gua mau mulai. Jangan dulu adu ceng-cengan, nanti sakit hati. Enggak. Semuanya dia hancurkan untuk kami. Masalah bugil mah kecil. Ya katanya tadi telanjang katanya. Untuk kami. Bugil telanjang hancur, Bos. Ya terus kenapa yang disalib Bugil bugil? mah kecil. Bukan hanya bugil, hancur. Enggak kan, kalau bugil kan pagan kurois, kenapa yang disalib bugil? Bre, jadi kesini, cepet, woi. Kasihan temen lu ini loh. Oi, Muhammad aja bugil loh 2 kali naik haji, lu tau nggak? Disalib nggak? Bugilnya disalib nggak? Oh enggak, dia keliling-keliling bugil kalau nggak dilatih. Ya kalau gitu hina disalib dong, disalib kok bugil. Bukan hanya bugil disalib, hancur, tidak berupa manusia lagi demi kami. Diperkaos, Bre, diperkaos. Itu bekas diperkaos dia. Enggak ada di bos. Iya. Ngapain di dalam si Azam? Nggak tahu. Oh, ngomongin. Udah, udah adu ceng-cengannya. Masih mau lanjut? Lanjut boleh, nggak masalah itu. Aduh, gimana? Mau lanjut nih sama lu? Boleh, nggak masalah. Biarkan dulu Pak. Aduh. Oh ya, lanjut. Saya mute. Nah gitu dong, nurut lu sama junjungan lu. Oke, ya ini dialog kita kali ini adalah mengenai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Paulus sang apostolos yang dikasihi Yesus.
Kita nggak tahu kemana arahnya, tapi yang akan gue bawakan di sini adalah mengenai etika, akhlak, perilaku dari seorang nabi junjungan kaum muslimin, orang-orang beriman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat seluruh semesta, yang membuat satu Arab musnahkan pagan Quraisy sehingga tidak tersisa, yang dimana kesuksesannya itu menyebar dari Jazirah Arab sampai ke Timur Tengah, sampai ke Afrika, dan juga Eropa bagian selatan. Inilah Nabi yang sukses dan yang terkenang sepanjang masa apa yang telah dia perbuat untuk umat manusia. Mari kita lihat akhlaknya, kawan-kawan. Pertama, kalian bisa lihat di Sahih Bukhari 3822, di mana ketika itu Rasulullah SAW dia berkata, ada orang yang telah mengambil pedangku saat tidur. Lalu aku bangun sedangkan tangannya telah memegang pedang yang terhunus. Dia berkata kepadaku, siapa yang dapat melindungimu dariku? Jadi orang yang ngambil pedangnya Nabi ini, dia langsung ngancam Nabi ya. Terus berkata begini. Lalu Nabi menjawab, Allah. Namun sekarang dia tengah terduduk lesu. Rasulullah SAW tidak menghukum orang tersebut. Mantap nggak tuh? Jadi ini yang bisa kita ambil adalah akhlak Nabi tidak takut. Ya, dia tidak takut, tidak kabur gitu kan, tidak menghilang gitu kan. Karena kalau kabur dan menghilang itu pengecut, itu pengecut gitu. Nah, Nabi kami tidak kabur ketika ada pedang menghunus kepada dirinya, karena dia tahu Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa melindungi dia. Ini satu akhlaknya, berani ya, berani. Berikutnya juga di Musnad Ahmad 15668. Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya semuslim lebih dari 3 malam. Jika mereka berdua saling mendiamkan lebih dari 3 malam tersebut, keduanya jauh dari kebenaran selama mereka berdua masih mendiamkan. Jadi Nabi juga mengajarkan kalau marah itu sesama muslim tidak boleh lebih dari 3 hari gitu. Jadi ada aturannya kalau marah, sehingga nggak mendendam sebagaimana PC Decking kepada Rudy Yohannes. Udah berapa minggu tuh? Ya, udah berapa minggu. Walaupun kita tahu Rudy Yohannes gagal banyak dalam setiap proyeknya kepada umat Kristen, tapi marahnya tuh nggak boleh 3 hari, gitu. Nah, ini sebagai contoh akhlak ketika marah. Nabi mengajarkan itu. Berikutnya juga di Musnad Ahmad 2938. Nabi SAW ketika beliau mengatakan, ini dari Utsman dulu. Utsman berkata, ya Rasulullah, dia adalah penunggang kudamu dan sahabatmu. Lalu hal itu terasa berat oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan itu kepada Utsman, karena Utsman adalah orang terbaik mereka. Hingga ketika Ruqayyah putri Rasulullah SAW meninggal, beliau bersabda, bertemulah engkau dengan pendahulu kami yang soleh, Utsman bin Maz'un. Maka para wanita pun menangis, lalu Umar memukuli mereka dengan cambuknya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Umar, biarkan mereka menangis, tetapi jangan sampai mereka menjerit seperti jeritan setan gitu. Jadi Nabi itu mengajarkan etika kepada sesama manusia. Pertama, jangan marah lebih 3 hari. Yang kedua itu kalau misalnya meratapi mayit itu jangan menjerit-jerit seperti jeritan setan gitu kan. Nabi ini tidak mengajarkan, oh bapak lu mati, udah nggak usah dikubur, daripada nanti lu kena seperti orang mati nguburin orang mati. Nah kayak gitu kan jelek, itu kayak gitu kan jelek ya. Kita lanjut lagi etika Nabi. Berikutnya di Sunan Ibnu Majah 2461. Nabi ketika sedang berkata-kata kepada orang yang bikin kurma, Nabi berkata, aku melihat bahwa perbuatan mereka tidak ada gunanya. Perkataan beliau ini sampai ke telinga mereka hingga mereka meninggalkannya, sehingga hasil panen mereka pun gagal. Kejadian tersebut akhirnya juga sampai kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda, ucapan itu hanya perkiraan. Jika memang pengawinan itu bermanfaat, hendaklah mereka melakukannya. Aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian. Perkiraan itu bisa benar dan bisa salah. Meminta maaf, mengakui kesalahan. Nah ini manusia yang akhlaknya mulia gitu. Jadi nggak sok tahu gitu orangnya. Kalau salah ya salah, ngaku gitu. Jangan sok tahu gitu. Dan juga ganti rugi ya. Kalau misalnya membuat orang lain rugi, kalian ganti rugi gitu. Nah inilah salah 2, salah 3, salah 4, salah 5 beberapa contoh etika dari Nabi. Begitu. Mari kita dengarkan dari kawan-kawan Kristen akhlak yang diajarkan Paulus kepada Kristen. Silahkan.
Oke, shalom Bapak Ibu terkasih. Ini adalah debat saya sama si Kores antara Paulus dan Muhammad. Ya. Rasul Paulus adalah rasul yang mengajarkan Injil tanpa ada niat selangkangan. Pertama, Rasul Paulus tidak ada dia niat karena harta, tahta, wanita, tidak ada. Tidak pernah Rasul Paulus itu dia itu mengabarkan Injil hanya untuk kawin, tidak ada. Jadi semua Rasul Paulus lakukan itu semua karena satu kebenaran, yaitu pengkabaran Injil yang dia lakukan. Tak ada minta panak, bayar. Lu masuk Kristen bayar, nggak masuk Kristen nggak ada itu dalam Kristen. Para rasul tak pernah minta uang. Dia mengatakan tadi mengampuni. Nah, Rasul Paulus mengatakan apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boro-boro 3 hari ini sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, kamu harus mengampuni kesalahanmu, kesalahan teman-temanmu, kesalahan saudara-saudaramu. Masa mengampuni butuh 3 hari toyol? Ya, Rasul Paulus tidak pernah mengatakan 3 hari, no. Jangan sampai matahari terbenam. Ya, jadi oleh sebab itu, kalau mengatakan mengenai akhlak, Rasul Paulus tidak ada cacat celanya. Oke, berikutnya. Kalaulah dikatakan bahwasanya penginjilan itu ya tidak ada sedikit pun niat mengenai harta tahta wanita, mereka semua meninggalkan keluarga kerabat kampung mereka menginjili kemana-mana, karena tujuan penginjilan ke seluruh dunia, bukan hanya satu kampung, nggak ada satu kampung. Ya, penginjilan itu keluar, gitu loh. Keluar. Oleh sebab itu Kristen nomor 1 di dunia, number one, number one. Ya. Dan pengajar-pengajar palsu makin lama makin seset, makin menipis. Nah, itu sebab internet akan membukakan aib. Ini live di YouTube-nya si Kores. Dengarkan baik-baik para pengikut Kores, perhatikan baik-baik. Tadi dia mengatakan akhlak Muhammad tadi. Oh, aku opening dulu, jangan nyenggol-nyenggol sana dulu. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu Rasul Paulus tidak pernah melakukan satu kesalahan pun ketika dia bertobat. Ingat, lebih baik mantan penjahat daripada mantan orang baik. Nanti kita kuliti. Ya, bagaimana dengan Nabi sebelah, bagaimana dengan Rasul Paulus. Ya, oleh sebab itu kita melihat di sini mengenai tadi aturan minta maaf. Dia mengatakan 3 kami sebelum matahari terbenam. Ya, nggak usah nunggu 3 keburu mati. Ya, stroke, stop, ringan, kejang-kejang mati. Nah, oleh sebab itu semua para rasul tidak pernah melakukan suatu tindakan hanya untuk harta tahta wanita. Boleh cross check, boleh. Nggak ada. Aku bermimpi, halal selangkanganmu. Nggak ada itu halal selangkangan. Aku bermimpi, aku pakai 9 lawan 1. Nggak ada itu rasul begituan. Nggak ada. Bisa kita cek. Itu loh. Ya, oleh sebab itu pure para rasul itu mengajarkan kebenaran. Coba sebutkan kesalahan-kesalahan para rasul dalam Alkitab. Come on, sebutkan. Ya, nanti ranahnya tanya jawab. Aku akan kulitin yang ono. Semoga yang YouTube ono bisa memaknai, bisa mengkaji ulang. Oh ya benar ya kata CBS. Semoga. Insya Allah ya.
Nah, ini pembukaan saya bahwasanya Rasul Paulus akhlaknya tidak ada perbuatan jahat di dalam perbuatan beliau. Nanti Kores bisa cross check, bisa mempertanyakan kepada saya. Itulah opening daripada saya karena temanya adalah Paulus versus Muhammad. Demikian, silakan Kores. Mantap, mantap. Jadi banyak hal yang di perjanjian baru yang ditutupi ya dari Christian Princess. Padahal kalau kita baca banyak sekali aib yang akan kita temukan gitu. Contoh misalnya yang pertama kawan-kawan. Tidak ada niat selangkangan dan kawin katanya. Ini kayaknya kurang baca lebih jauh tentang Paulus ini ya. Pertanyaan ini ya bisa dilihat. Iya, iya, iya. Nah ini, misalnya di 2 Korintus 11 nomor 2 ya kawanku Christian Press. Sebab aku cemburu. Wah, nggak punya istri kok cemburu. Kepada kamu dengan cemburu ilahi. Wah, cemburu ketuhanan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus gitu. Ini kalau kita lihat terjemahan yang lainnya ini menarik ini. Ini pengajarannya Paulus ya. Kita lihat di terjemahan lama gitu. Kalau nggak WBTC. Allah memberikan kecemasan kepadaku karena kamu. Apakah kamu tetap setia kepada Kristus? Aku berjanji untuk memberikan kamu kepada Kristus. Kristus harus menjadi satu-satunya suamimu. Aku mau memberikan kamu sebagai perawan suci kepadanya. Wah, tuh lihat. Niatnya selangkangan rohani, selangkangan sorga. Tuhannya Christian Princess dikasih perawan suci. Oleh siapa? Oleh Paulus. Masa nggak ada niat selangkangan yang seperti ini? Dibilangin kawan-kawan Kristen ini kok nggak percaya ya. Kalian itu manusia tidak mengawini manusia di sorga. Tapi kalau manusia mengawini Tuhan, tumpah-tumpah dalilnya. Paulus loh. Nih, agen perawan kepadanya. N-nya gede ya. Wah ini, tuh. Gede N-nya, dibilangin nggak percaya. Katanya nggak ada niat selangkangan. Berikutnya, lo masuk Kristen nggak bayar dan nggak dipalak-palak katanya ya, begitu ya. Nggak dipalak-palak, mungkin lupa. Ada di 1 Korintus, favorit gue ini emang. 2 Korintus 11 nomor 8. Kawan-kawan bisa dilihat. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Waduh, penuh kasih ini. Dalam nama Tuhan nggak ini merampoknya ini? Dalam nama Tuhan nggak? Dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi supaya bisa melayani penginjilan gereja pakai rampok. Yang kayak gini kok nggak dikasih tahu sama jemaat-jemaat Kristen yang lain, Christian Princess? Sakit hati kan kalau Islam yang ngasih tahu ya nggak? Hah? Gitu. Kawin, tukang kawin iya tuh agen Tuhan ya. Merampok malak-malak ini lebih parah. Ini merampok ini. Yang dirampok juga dengan cara menerima tunjangan. Coba lu bayangin itu. Ya nggak? Apa sih maunya sih? Hah? Maunya apa sih? Lu mau ini mau apa? Mau framing bahwa Kristen itu tidak begitu? Lu parah bre. Agama lu tuh parah gitu loh. Kanker gitu loh bagi umat manusia. Itu yang mesti lu tahu. Berikutnya tadi soal apa lagi? Coba tunjukkan para rasul tak pernah menerima uang gitu. Menerima atau minta. Lu nggak baca ini di apa nih? Di KPR 4 nomor 30 berapa ya? 37. Enggak 33. Dan dengan kuasa yang benar-benar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang itu mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Berak darah kalau lu bilang rasul-rasul lu nggak pernah menerima uang, Ini apa ini?
Gitu. Kelakuannya ini kalau di Indonesia namanya gratifikasi ya, gratifikasi, bego ya, gratifikasi ini. Demikian pula dengan Yusuf yang seorang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi gara-gara nanti kasih tahu nih kenapa disebut Barnabas. Lihat mana semua nanti gue jawab. Gitu. Ini ada di KPR 4 33 sampai 37. Ya, Oke. KPR 4 33 sampai 37 gitu. Nah, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Anjir, buset. Sehina ini manusia-manusia Yunani sampai ngasih barang aja di kakinya rasul-rasul ini. Lu bilang gak menerima uang, hah? Uang ini diterima, uangnya ini lo. Janganlah sok suci, my bre. Gitu loh. Baca yang benar perjanjian baru lu. Kalau gua yang bongkar-bongkar, kalian sakit hati nantinya. Gitu ya. Jadi 3 poin yang lu bawa terbantahkan semua dengan kelakuan dari yang lu agung-agungkan ya. Paulus sama rasul-rasul lu. Selamat datang di kebenaran, ini kenyataannya gitu. Lu mau kemana lagi, Christian Princess? Segala apa ya, pencitraan yang lu bikin gua hancurin di sini gitu. Sekarang gua tinggal nunggu soal nabi gua nih. Tinggal nunggu soal nabi gua. Oke? Thank you. Oke, kita akan jawab. Aku akan berbesar sebentar. Semua framinganmu akan ku jawab tuyul. Santai kau di situ. Oke. Oke. 2 Korintus 11 ayat 2. Dia membawa ini tadi. Ya. Ayat 2. Dia mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi apa, Kores? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di sini adalah pertama kau perhatiin cemburu ilahi. Ini bukan cemburu antara burung dan empek-empek, bukan. Ya, makanya dalam istilah Alkitab ada perkawinan anak domba, ada cemburu ilahi. Ya, cemburu ilahi artinya adalah bahwa jemaat-jemaat yang ada di Korintus akhirnya jemaat itu tidak ada setia dan tidak patut kepada firman Tuhan. Ya, yang artinya karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci di sini adalah orang yang tidak bercacat celah. Supaya kita hidup kudus, ketika kita nanti bertemu Kristus, kita tidak bercacat celah. Itulah cemburu ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 8, ya, ayat 8. Dia mengatakan di sini adalah jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima. Oke, baca dari ayat pertama, ayat 7, ya. Apakah aku berbuat salah? Ya, apakah aku berbuat salah? Di sini judul perikopnya adalah Paulus tidak mementingkan diri. Ya, Paulus tidak mementingkan diri. Nah, perhatiin baik-baik. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan cuma-cuma, gratis, tes, cuma-cuma. Perhatian baik-baik. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perhatiin. Dan ketika aku dalam kekurangan, perhatiin. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Artinya, dia tidak melakukan perampokan. Dalam kalimat Paulus, jemaat-jemaat lain kurampok supaya aku bisa bertemu denganmu. Karena pernyataan pertama Paulus adalah, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Ini cuma-cuma ini. Lalu di ayat 8 dikatakan, aku merampok jemaat supaya untuk bertemu denganmu. Ya. Lalu di ayat 9 dikatakan di sini, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Ini jawabannya. Jadi ayat 8 itu
bukan yang dilakukan. Tetapi ayat 8 itu, apakah aku harus merampok? Apakah aku merampok jemaat-jemaat untuk kamu? Di ayat 9, dan ketika aku datang dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Ya, dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Itu yang kedua. Artinya Paulus tidak pernah melakukan perampokan. Dia bertanya, masa aku harus merampok supaya untuk mengunjungi kamu? Itu di ayat 8. Oke, kita lihat tadi si Kores di di Kisah Para Rasul 4, ya, cara hidup berjemaat. Ya, cara hidup berjemaat. Di sini Kores, cara hidup berjemaat itu jemaat itu memberikan apa yang bisa mereka bagi-bagikan. Ya. Nah, Kisah Para Rasul di sini cara hidup berjemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa ayat 32, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan tentang Yesus, dan dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi itu milik bersama. Nggak sempat ngehujat Islam dia, Bre. Nggak sempat ngehujat Islam. Kita siksa lebih jauh, Ikhwan. Orang minta uang dari itu. Oke, ya. Coba aku matikan dulu kamera saya sebentar supaya jangan kelihatan jigongku. Oke, Kores. Ya, thank you, Bre. Begitu. Oke, siap. Ya. Iya, kelihatan ya. Jadi Kristen Princess ini ternyata perjanjian barunya kurang banyak pembenaran ayatnya. Sebentar. Jangan kemana-mana dulu sebentar. Tadi kau campakkan sama saya 3 pertanyaan. Oke. Aku mempersiapkan sebentar ya Bu Winef. Aku mempersiapkan pertanyaan dulu. Sebentar guys. Karena aku tadi fokus tadi untuk mencari dalil-dalil. Ya udah itu kan Kores. Itu kan apa namanya? Itu kan salah lu, nggak bisa gunain waktu. Biarin waktu gua jalan. Ini kan. Sekarang gini, aku mau bertanya loh. Kan tadi kau bertanya, aku menjawab. Kenapa waktunya dihabisin buat menjelaskan kalau gitu? Ya tidak dong. Waktu aku menjawab itu waktu 5 menit. Aku gunakan dengan baik. Sekarang aku bertanya 5 menit sama kamu, kan begitu. 3 pertanyaan aja, nggak banyak-banyak kok. Tahu ya? Nanti kau jawab. Ya udah gini dulu, gua nanggapin dulu ini, baru nanti lu bertanya. Kau tanggapi. Gua nanggapin dulu, nanti lu bertanya. Ya wes ya, tanggapin aja dulu. Ya. 5 menit silakan. Ya. Silakan. Sip. Nah, jadi yang pertama itu nggak bisa dibantah lagi ya. Bubuk sendiri apa yang dikatakan Christian Press ketika dia minta tunjukkan rasul-rasul itu pernah menerima uang, itu langsung dapat gua gitu kan. Terserah itu mau barang bersama atau barang sendiri, nggak ada masalah. Yang penting ini ya yang lu agung-agungkan, mereka menerima uang dan mereka nggak menolak. Artinya apa? Jangan sampai mereka dibilang munafik gitu ya. Ujung-ujungnya butuh duit juga. Gitu loh, Bre. Pengajaran yang lu berikan di sini ini menandakan apa? Ini orang-orang jangan sampai kelihatan munafik gitu. Karena butuh duit. Jadi jangan terlalu dibangga-banggakan Christian Princess. Karena dia orang-orang ini manusia biasa juga. Itu pertama. Terus lu bilang Paulus merendahkan diri. Kalau Paulus merendahkan diri ya, kenapa dia bilang begini di 2 Korintus 11 nomor 12? 12 Korintus 11 apa nih ya, 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Minta dipuji-puji. Katanya merendahkan diri, kok minta-minta dipuji? Hah? Kok minta-minta dipuji Paulus ini? Di mana etika seorang rasul ketika dia minta-minta dipuji, gitu kan? Malu Bre kalau minta-minta dipuji.
2 Korintus 12 nomor 11 ya. Jadi lu bilang merendahkan diri itu sama saja lu menghinakan Paulus lu sendiri. Dia minta dipuji dia. Sebenarnya aku harus kamu puji titik. Gitu ya. Jadi gagal ketika lu bilang Paulus merendahkan diri. Dan merendahkan diri itu nggak salah, Christian Princess. Tapi kalau ngerampok itu salah. Jadi kalau yang dibahas ngerampok, jangan lu lari ke merendahkan diri. Karena Paulus nggak pernah dia merendahkan diri secara omongan. Dia itu minta dipuji, ya, gitu. Minta dipuji dia itu. Selamat datang di kebenaran. Lalu kemudian berikutnya soal cemburu ilahi lagi lu bilang ya, cemburu ilahi. Jangan ngajarin gua soal perkawinan dalam Kristen, terutama perkawinannya di sorga. Jangan ngajarin gua. Gua udah tahu banget Tuhannya orang Kristen itu ya, kalau misalnya menyembah Allah yang salah disebut berzina. Kalau menyembah Allah yang benar disebutnya kawin. Udah tahu gua. Nggak usah diajarin yang kayak gitu-gitu gitu. Lu bisa baca aja di sini, Bre. Lu bisa baca aja di Hosea nih. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Jadi kalau ada cewek soleh, istrinya Tuhan. Aku ini bukan suaminya. Udah cerai mereka. Udah cerai. Biarlah dijauhkan sundanya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya. Siapa yang berani main serong sama istrinya Tuhan melalui buah dada istrinya Tuhan? Siapa? Cewek soleh menurut Kristen. Itu jawabannya. Gitu loh. Ya. Nanti setelah itu dia punya istri lagi nih, punya istri baru dia di Hosea 2 berapa ya? 19. Aku akan menjadikan engkau istriku. Cerai kawin lagi, cerai kawin lagi. Jadi bukan Kristen yang cerai kawin, Tuhannya yang cerai kawin. Ini kelakuan Tuhan lu. Sehingga Kristen itu nggak salah, Tuhannya yang salah. Lalu kemudian si Christian Princess ingin mengelak dari mana dia? Dari perawan suci ya, mana nih? Perawan suci. Nah ini ya, perawan suci. Dia mau mengelak, ini perawan ini adalah orang yang tidak bercacat cela katanya. Cewek cowok tidak bercacat cela. Sekarang pertanyaannya gini aja sih, simple. Yang namanya perawan ya, yang tidak cacat itu apanya, Christian Princess? Yang namanya perawan ya, yang tidak cacat itu apanya sih? Apanya sih yang tidak cacat dari perawan itu? Jujur-jujuran aja, Bre. Jadi jangan kawan-kawan Kristen itu mengagung-agungkan ini begini, ini begitu, ini alegori gitu. Terus rasul kami ini orang baik. Enggak. Lu baca pakai doktrin, jadi lu nggak ketemu aibnya. Lu baca dengan hati yang bersih, dengan otak yang jujur, lu akan ketemu aib-aibnya orang-orang ini. Akan ketemu gitu. Kayak gua nih, ini ada berapa dalil gua bawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Masih ada puluhan lagi dalil-dalil dari mana kita bisa melihat orang-orang ini ada kesalahan dalam berpikir gitu loh. Ini baru segini nih yang gue kasih. Nanti ada lagi nih. Masih 45 weh, udah bunyi aja. Woi, sabar dong. Emang Kores kalau ngomong pasti kerasa 5 tahun walaupun 5 menit gitu. Nah, ini yang lu lihat di sini, perawan suci di sini ya. Berapa menit? Apa? Ini 30 detik masih jalan, tapi udah dibunyiin timernya. Emang berapa menit kan peraturannya? Ini kan 5 menit kan? 5 menit. Itu telepon. Itu 23 masih jalan ya. Aduh, rusak. Sorry. Rusak udah waktu gua. Oh gini ya. Ya udahlah. Oke, fine moderator, silakan.